Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Masih ingat kan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya tidak bisa dipisahkan. Jadi, masing-masing sila Pancasila tidak bisa dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Kalau kita lihat, tata urutan Pancasila ini memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, ya, tata urutan Pancasila ini tidak bisa diubah. Karena kalau kita mengubah tata urutan Pancasila, maka otomatis akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Sekarang yang akan kita bahas ini tentang bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Kalau kita lihat ya, dalam perkembangan politik ya, perwujudan nilai-nilai Pancasila ini bisa kita lihat meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, juga hukum. Dalam pengembangan lembaga negara, ya. Jadi pembangunan negara Indonesia sebagai negara yang modern, salah satunya adalah dengan membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, lembaga negara yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Maksudnya, jadi lembaga negara ini harus dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat juga negara. Pengembangan lembaga ini bisa dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat. Jadi lembaga negara yang sudah ada dalam masyarakat ini dikembangkan, bisa juga dengan cara menciptakan lembaga yang baru. Atau bisa juga mencontoh lembaga negara yang ada di negara lain. Ya. Jadi pengembangan lembaga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini bisa dilakukan dengan cara ya mengembangkan lembaga negara yang ada, atau bisa juga dengan cara menciptakan lembaga yang baru, atau bisa juga dengan cara mencontoh lembaga negara yang ada di negara lain. Ya, kalau kita lihat ya, negara Indonesia ini sekarang ya mendirikan lembaga negara baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lembaga apa? Lembaga negara apa yang baru itu? Yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, MK, Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial. Nah, lembaga-lembaga baru ini didirikan dengan apa? Dengan prinsip untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Betul ya. Yang selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum ini, dalam bidang politik khususnya, ini kita bisa lihat dalam pengembangan hak asasi manusia. Di Indonesia,
pengembangan hak asasi manusia ini disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia di sini adalah hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi yang mengutamakan kebebasan individu, ya, atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun hak asasi manusia yang dimaksud dalam negara Indonesia itu adalah hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan, oleh nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nah, kalau kita lihat ya, keseriusan bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia dalam mengembangkan hak asasi manusia itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 22A sampai J. Ini mengatur tentang hak asasi manusia. Ya. Yang selanjutnya kita juga bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ini tentang hak asasi manusia. Ya, kedua instrumen aturan ini membuktikan bahwa negara Indonesia mengembangkan hak asasi manusia. Yang di dalamnya hak asasi manusia ini disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum ini ya bisa kita lihat dalam pengembangan demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi di negara kita ini ya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Ya, demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat juga kekeluargaan. Ya, itu. Nah, pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, ya. Salah satunya dengan cara menjunjung tinggi pendapat rakyat untuk sebuah keputusan politik Indonesia. Jadi kalau kita lihat contoh nyatanya adalah perubahan sistem pemilu di Indonesia. Ya. Yaitu sejak tahun 1999 presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Itu merupakan salah satu contoh pengembangan demokrasi Pancasila. Yang selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum, yaitu pengembangan dalam bidang hukum berdasarkan Pancasila. Jadi, pembangunan dalam bidang hukum ini diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Kita tahu hukum nasional itu harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi semua aturan yang ada di Indonesia, semua hukum yang ada di Indonesia itu harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kedua adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.
kita lihat ya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ini, yaitu kita bisa melihatnya dalam sistem perekonomian. Sistem perekonomian ini kita kembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita bisa lihat dalam landasan dasarnya, landasan hukumnya, landasan hukum sistem ekonomi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ya. Kalau kita lihat dalam pasal 33 ayat 1 itu berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, berbagai wujud sistem ekonomi ini ya, baik yang sudah ada dalam masyarakat maupun sebagai bentuk dari pengaruh asing, ini dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat dalam masyarakat, kita mengenal adanya bank, adanya supermarket, ada mall, ada bursa saham, ya dan sebagainya. Nah, semua lembaga perekonomian tersebut bisa kita terima apabila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Ya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, kita tahu bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Nah, agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat ini terus kita kembangkan agar lebih maju dan modern. Nah, otomatis proses modernisasi perlu dikembangkan. Ingat, modernisasi bukan westernisasi. Ya. Kalau westernisasi itu adalah meniru orang-orang barat atau kebarat-baratan. Kalau modernisasi ini lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini, apalagi di generasi muda, ya kebanyakannya westernisasi yang meniru orang-orang barat, padahal harusnya modernisasi, ya itu perubahan menuju ke arah kemajuan. Nah itu. Jadi di sini nilai-nilai sosial yang sudah ada itu harus ya dipertahankan. Seperti apa? Seperti kekeluargaan, seperti musyawarah, gotong royong. Ini harus dipertahankan. Harus diwariskan kepada generasi muda supaya ya kebudayaan-kebudayaan tersebut bisa ada sepanjang masa. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya nilai-nilai sosial yang sudah ada. Nilai-nilai sosial dari luar juga, ya, seperti semangat bekerja keras, disiplin, ilmiah, ya, itu bisa dikembangkan. Ya. Asal
ya, nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat kan semangat bekerja keras, disiplin, sikap ilmiah, ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka oleh karena itu kita bisa mengadopsinya, ya, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan, ya, secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Juga dalam pasal 30 ayat 1. Ya. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, ya, atau Sishankam Rata. Nah, kalau kita lihat, ya, kedua pasal tadi, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, ini menegaskan bahwa perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya negara. Jadi, membela negara itu bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi membela negara merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nah, bentuk partisipasi rakyat dalam membela negara ini sebenarnya sudah ada dalam masyarakat. Kita bisa melihatnya dengan adanya kegiatan ronda malam atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Jadi di kita kan ada ronda, biasanya ronda itu dijadwal semalam berapa orang, jadi digilir secara bergantian. Itu salah satu bela negara, contoh bela negara di dalam masyarakat. Malahan di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau lembaga adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Seperti apa? Seperti pecalang misalnya di Bali. Jadi lembaga ini dibentuk oleh masyarakat dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Nah, uraian semua yang tadi sudah dijelaskan, ya, memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila itu mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, ya. Artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu keunggulan Pancasila. Ya. Sehingga Pancasila sampai saat ini dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.